Oke, setelah membaca ulang novel Solo Leveling sampai dengan tamat, lalu membandingkan dengan set story yang ada di manhwanya, Mimin akan menyimpulkan beberapa hal. Pertama, karena saat ini side story-nya sudah berada di chapter 6, nampaknya tersisa 4 side story lagi. Menurut pengamatan Mimin, kemungkinan side story Solo Leveling hanya berakhir pada chapter 10. Kenapa demikian? Karena ternyata ada banyak adegan yang dipotong dan tidak dimasukkan ke dalam manhwanya. Entah ya, itu emang belum dimasukin atau nanti dipindah ke belakang. Karena side story Solo Leveling sendiri kurang lebih ada 20 chapter. Dan kalau dijadikan manhwa biasanya bisa mencapai 13-15 chapter. Dan karena ada beberapa adegan yang tidak ditampilkan, itulah kenapa Mimin bisa menyimpulkan jika side story-nya mungkin hanya 10 chapter saja. Nah, di side story part 2 Mimin pernah menjelaskan bahwa ada adegan di mana Sung Jinwoo terbangun dan kesadarannya adalah milik Antares ataupun Dragon King. Nah, scene ataupun adegan ini tuh nggak ada. Seharusnya ini itu ada di awal-awal. Walaupun itu cuman mimpi, tapi nampaknya akan sangat menarik jika diilustrasikan dalam manhwanya. Kedua, sebenarnya ada adegan juga yang menampilkan bagaimana keadaan prajurit bayangan saat mereka berada di tempat peristirahatan abadi, yaitu tempat di mana Shadow milik Sung Jinwoo beristirahat. Nah, pada novelnya sebetulnya digambarkan bagaimana keadaan para Shadows tersebut saat mereka tidak bertarung. Tapi itu juga dipotong. Dan tentunya ada juga beberapa hal kecil lainnya yang tidak diungkapkan di dalam versi manhwanya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan lagi pembahasan side story-nya. Di chapter sebelumnya atau di video sebelumnya berakhir saat Sung Jinwoo pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya Cha Hae-in. Nah, pada titik ini Cha Hae-in sudah mengetahui bagaimana kehidupannya di masa lalu. Oleh sebab itulah di dalam rumah yang mereka huni ada beberapa bayangan yang menjaga. Seperti Belyeon, Igris, dan juga Bear. Mereka bahkan bermain dengan anak-anak Sung Jinwoo. Bahkan ada perdebatan antara Belyeon dan juga Igris, yaitu apakah Tuan Muda Suho harus belajar teknik pedang atau belajar ilmu pengetahuan umum. Nah, itu adalah ide dari Igris. Kenapa demikian? Karena setahu Mimin hanya Igrislah Shadow yang dulunya pernah menjadi manusia. Oleh sebab itulah, karena dunia sudah tenang, Igris menyarankan agar Tuan Muda Suho belajar ilmu pengetahuan umum. Oh ya, si Tuan Muda Suho ini dia sudah OP sejak dini ya. Nanti di beberapa bulan kemudian ia bahkan bisa terbang. Padahal waktu itu ia masih balita dan itu bahkan juga membuat Cha Hae-in terkejut dan menelepon Sung Jinwoo. Tapi saat itu Sung Jinwoo hanya tertawa dan berkata, "Ya, nanti aku akan mengajarinya bagaimana cara terbang yang baik." Oh ya, di antara para Shadow milik Sung Jinwoo, Tuan Muda Suho lebih tertarik atau lebih senang jika bermain dengan Bear. Oleh sebab itulah Bear ditugaskan sebagai penjaga khusus Tuan Muda Suho. Nah, nanti juga ada adegan di mana para Shadow membuat perayaan untuk ulang tahun Sung Jinwoo yang ke-32. Dan tentunya perayaan tersebut akan dilaksanakan di tempat peristirahatan abadi. Lalu Bear pun mengusulkan untuk membuat sebuah patung. Awalnya itu hanya patung Sung Jinwoo saja.
Tapi karena ia mengingat Tuan Muda Suho, ia pun mengusulkan agar membuat patung Sung Jinwoo dan juga patung Suho. Dan pada saat itu Suho pun mendapat kemampuan baru, yaitu ia bisa keluar masuk ke tempat peristirahatan abadi layaknya Sung Jinwoo. Padahal saat itu ia masih balita, dan tentunya itu membuat Bear kewalahan karena setiap kali Suho pergi ke tempat peristirahatan abadi yang dicari adalah Bear. Selanjutnya, setelah insiden kematian siswi yang pada akhirnya diselesaikan oleh Sung Jinwoo, nanti ia dipanggil oleh atasannya, dan atasannya adalah Wo Jin-chul. Tapi tentunya ia mendapatkan posisi tersebut juga berkat bantuan Sung Jinwoo dalam memecahkan kasus-kasusnya. Nah, di sini Jinwoo sedikit ditegur karena selalu terlibat dengan kasus milik detektif lain. Walaupun itu hanyalah formalitas saja, tapi sebetulnya Wo Jin-chul ingin memberikan informasi kepada Sung Jinwoo terkait kondisi kritis dari Go Gun-hye. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Jinwoo khawatir dan ia pun langsung menemui Go Gun-hye di dalam rumah sakit. Tapi sayangnya ya, Go Gun-hye di sini tidak memiliki kenangannya di masa lalu. Tapi karena 10 tahun sebelumnya Jinwoo pernah menemui Go Gun-hye untuk menyembuhkan penyakitnya, jadi Go Gun-hye mengenal Sung Jinwoo. Nah, padahal di sini Jinwoo berusaha untuk kembali menyembuhkan Go Gun-hye. Akan tetapi sama seperti di kehidupannya yang lalu, Go Gun-hye menolak untuk disembuhkan. Tapi sebelum kematiannya ia ingin diperlihatkan bagaimana kehidupannya di masa lalu. Sebetulnya ini adalah momen yang sangat menyedihkan bagi Jinwoo, karena ternyata baik itu Go Gun-hye di masa lalu dan Go Gun-hye saat ini memiliki ketulusan hati yang sama. Dan saat diperlihatkan bagaimana kehidupannya yang lalu, Go Gun-hye pun menangis dan ia merasa senang karena pernah menjalin hubungan dengan Sung Jinwoo. Dan setelahnya Go Gun-hye pun menghembuskan nafas terakhirnya. Baik itu di masa lalu ataupun masa kini, Jinwoo tetap merasa sangat kehilangan saat Go Gun-hye meninggal. Lalu nanti juga ada adegan di mana para penjahat berusaha untuk merampok rumah Sung Jinwoo karena mereka kesal aksinya digagakan oleh Jinwoo yang merupakan detektif handal. Tapi tentu saja itu sama saja bunuh diri. Saat mereka memasuki rumah Jinwoo, mereka pun langsung masuk ke tempat peristirahatan abadi. Dan endingnya tentu saja semuanya akan meninggoy. Dan terakhir, kali ini kita akan dibawa ke beberapa tahun setelahnya, yaitu saat Tuan Muda Suho sudah beranjak TK. Nanti Chae-in dipanggil oleh guru dari Suho karena gurunya menganggap jika Suho merupakan anak yang aneh. Saat Suho diperintahkan atau saat anak-anak diperintahkan untuk menggambar apa yang ada di sekitar mereka, Suho malah menggambar bayangan-bayangan hitam. Salah satu bayangan tersebut ada istana hitam, lalu ada gambar bear dan juga beberapa pasukan bayangan. Saat ditanya, Suho pun menjawab jika mereka semua adalah teman bermainnya. Tentu saja Guru Suho merasa heran dan juga terkejut. Ia bahkan menganjurkan kepada Chae-in agar membawa Suho ke psikiater. Tapi tentunya Chae-in sangat paham benar apa yang digambar oleh Suho karena mereka semua adalah pasukan bayangan milik Sung Jinwoo dan juga memang benar mereka selalu bermain dengan Suho. Tapi nampaknya itu akan mengganggu tumbuh kembang Suho. Oleh sebab itulah Chae-in menceritakan hal tersebut kepada Sung Jinwoo dan dengan berat hati akhirnya Jinwoo pun membuat keputusan. Ia pun menghilangkan atau menyembunyikan semua foto ataupun gambar yang berisikan gambar Suho dengan para pasukan bayangan
dan menyegel seluruh ingatan Suho terkait dengan pasukan bayangan. Walaupun pada akhirnya nanti segel tersebut dibuka, akan tetapi untuk membiarkan Suho tumbuh layaknya orang normal, Jinwoo pun mengambil keputusan tersebut. Tentu saja itu membuat Bear dan yang lainnya sedih karena mereka tidak bisa bermain lagi dengan Suho. Dan itulah terakhir kali bagaimana Suho kecil mengingat monster-monster bayangan. Karena setelah terbangun dari tidurnya, ia sama sekali tidak bisa mengingat semua hal terkait dengan pasukan bayangan. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin terjadi di side story selanjutnya. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.